Bursa Efek Indonesia kembali mengumumkan suspensi atau penghentian perdagangan saham PT Sri Rejeki Isman atau Sritex setelah putusan Pailit PN Niaga Semarang. Status ini memperpanjang suspensi saham Sritex yang sudah berlangsung sejak tahun 2021. Pengumuman suspensi disampaikan di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa mengumumkan penghentian sementara perdagangan saham Sritex yang tercatat dengan kode SRIL atau SRIL disebabkan karena permohonan Pailit kreditor. Pengumuman suspensi dikeluarkan untuk memastikan penghentian perdagangan saham Sritex di semua pasar. Akibat suspensi, investor tidak dapat memperjualbelikan saham SRIL. Lebih lengkap mengenai suspensi Sritex di Bursa Pasar Modal, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni, selamat pagi. Jadi di angka berapa terakhir saham Sritex ini dibekukan? Apa yang menjadi pertimbangan BI melanjutkan suspensi saham Sritex? Ya, Okta dan juga saudara, kalau kita melihat dari laman RTI Bisnis ini untuk saham Sritex dengan kode saham SRIL terkunci di Rp146 per sahamnya. Usai disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia sejak Mei 2021 lalu. Dan suspensi ini tentunya juga diperpanjang kembali oleh Bursa Efek Indonesia karena beberapa alasan. Dan dari RTI Bisnis juga kita melihat bahwa tercatat kalau untuk saham Sritex ini memiliki ekuitas negatif melalui laporan keuangan terakhirnya. Alasan Bursa Efek Indonesia untuk memperpanjang suspensi terhadap saham SRIL ini selain adanya putusan dari Pengadilan Negeri Semarang yang memvonis kalau Sritex mengalami Pailit dan juga melihat bagaimana dengan kondisi keuangan perusahaan di mana kalau kita melihat beberapa tahun terakhir kondisi perusahaan ini mengalami kesulitan di bagian keuangan. Tentunya juga di kondisi investor di mana investor juga sudah tidak punya likuiditas untuk waktu yang cukup lama. Inilah yang menyebabkan bahwa Bursa Efek Indonesia mensuspensi atau maksud kami memang mensuspensi dari saham milik Sritex. Kalau kita melihat dari peraturan dari Bursa Efek Indonesia tentunya kalau sudah lebih dari 24 bulan suspensi akan terancam delisting. Dan kalau kita melihat juga bagaimana dengan lamanya suspensi yang terkena kepada saham SRIL ini sudah hampir 40 bulan, tentunya ini menyatakan bahwa SRIL ini atau saham dari Sritex ini bisa saja delisting di Bursa Efek begitu. Dan kalau kita melihat juga bagaimana dengan keuangan, laporan keuangan dari PT Sritex, kalau kita melihat dari laporan keuangan terakhir pada laporan keuangan triwulan 2 2024, Sritex ini mengalami rugi komprehensif tahun berjalan sebesar 401,95 miliar rupiah, di mana kerugian ini karena pendapatan penjualan neto lebih kecil daripada beban pokok penjualan. Dari triwulan 2 2024, penjualan neto dari PT Sritex ini sendiri hanya 2,05 triliun rupiah, sedangkan untuk beban pokok penjualan ini mencapai 2,34 triliun rupiah. Ini mengartikan bahwa dari rugi bruto yang diterima oleh Sritex ini sendiri mencapai 289,15 miliar rupiah. Selain itu pun, selain dengan laporan keuangan dan juga kerugian yang dialami oleh Sritex sendiri, untuk dari Sritex juga memiliki utang ke beberapa bank swasta. Total ada 28 bank swasta yang mendapatkan utang dari Sritex begitu. Dan total keseluruhan dari utang yang dimiliki oleh Sritex pada 28 bank swasta ini mencapai 828,08 juta US dollar begitu. Dan untuk bank yang mendapatkan utang terbanyak dari Sritex itu adalah Bank BCA dengan total 82,67 juta dolar Amerika Serikat. Tentunya kita melihat bagaimana dengan kondisi yang dialami oleh Sritex saat ini,
juga mendapatkan dampak negatif pada kepercayaan investor. Maka dari itu dari pemerintah ini juga turun tangan untuk mengatasi persoalan dari Sritek. Kalau beberapa hari yang lalu kita melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ini melakukan rapat terbatas dengan beberapa kementerian, selain juga membahas bagaimana dengan perkembangan industri tekstil, juga membahas termasuk Sritek yang persoalan Sritek yang terus berjalan begitu. Dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer juga menyebutkan bahwa pemerintah ini berjanji akan mengatasi persoalan Sritek ini kurang dari 100 hari. Untuk lebih lengkapnya ini penjelasan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Kami ada semacam kesepakatan dengan kreditur soal tenggang waktu. Kan ini hal biasa ya. Dalam dunia bisnis, soal utang minta penambahan waktu pembayaran, kemudian ya kita juga diperintah oleh Pak Presiden untuk memastikan tidak ada PHK. Yang jelas nggak nyampe 100 hari sudah selesai. Nggak sampai 100 agar hari. Tingkat keyakinan buruh tetap bekerja, kepastian itu kan paling penting ya. Yang paling penting itu kepastian. Selain berjanji untuk mengatasi persoalan Sritek kurang dari 100 hari, tentunya dari pemerintah juga akan berjanji kesepakatan dengan kreditor terkait dengan tenggat waktu juga penambahan waktu pembayaran utang. Dan juga dari pemerintah ini memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Sritek, di mana kita ketahui bahwa lebih dari 11.000 pekerja ini bekerja di Sritek. Dan juga kita lihat juga bagaimana nantinya strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah dan apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan yang dialami oleh Sritek. Okta. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati melaporkan dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.